1 poin lagi nih untuk memulangkan Geek Fam dan membuat mereka tereliminasi. Julian akhirnya muncul, ya fighter jungle untuk berhadapan dengan Alpha juga. Mungkin bukan timing yang bagus nih untuk menggunakan assassin damage, tapi ada yang berbeda. Baloyski dengan Ruby-nya. Gue penasaran jujur, inisiat seperti apa yang akan dilakukan oleh Geek Fam nanti. Yap. Karena sekarang coba lihat, Eman masih tetap santai di atas Cadera. Dengan Nathannya yang pada akhirnya kembali ini Lim, diambil. 2 game loh, tamparannya 2 game. Iya, pasti kemarin juga begitu apa kan ditampar 2 game dulu. Makanya. Baru tuh keluar. Oke, tapi apakah sekarang keluarnya Hero Power bisa jadi solusi? Yep. Karena dari Emblem terlihat jelas Thrill dan juga Tenacity untuk win dari Eman. Damage yang pasti dan juga ada defensif yang lumayan oke. Membuat ya harusnya landing dia unggul jauh, lihat. Pressure dari Eman. Yap. Di atas ada Cadera, terlihat beberapa player mereka sudah mulai berkumpul namun sekarang Baloyski mencoba untuk pisah. Memberikan bantuan. Tidak ada spell yang terbuang. Tapi Veldora ini loh dengan... Wah galak banget ini Veldora. Namun satu yang terakhir dan super look hampir saja. Masih aman. Quicksand Guard isi darah lagi tapi kayaknya nggak dikasih lepas Lung. Yap, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin pertempuran tersebut tapi ternyata tidak dilepaskan begitu saja dan sekarang kita melihat bagaimana di area midnya. Dengan Warcry, Veldora. Dari tadi nih, editnya Warcry, sekarang tambusnya juga Warcry. Artinya dari X9 Geek Fam mereka punya damage. Damage yang itu nggak bisa dianggap remeh juga. Oke, di area tengah. Veldora guna untuk bisa mendapatkan ke arah level 4-nya sebelum mereka nanti akan bergabung di area Dark Turtle yang pertama. Langsung ditarik key. Dia nggak mau sampai kehilangan pressure di arah Turtle. Tapi hati-hati, Veldora yang level 4, Inferno ready. Aboy sebentar lagi untuk Tapi level ada 4-nya. rotasi yang cukup jauh, coba lihat Lim. Iya. Kalau kita lihat dari minimapnya. Gue pikir tadi akan diterusin ke atas loh itu, tapi ternyata tidak. Karena memang experience sekarang banyak sekali opsinya ketika Turtle muncul dan Udah terlihat, ada Super Ken pergerakan menuju ke area The Purple Buff mau dipaksakan kah tapi dijauhkan terlebih dahulu. Dengan satu spear, apa-apa tanpa retribution. Tapi ya ngebuang retribution dari Super Ken. Yap. Ya, artinya Turtle juga akan dilepas. Itu dia berarti Turtle yang sekarang akan dilepas harusnya karena tidak ada poin retribution yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Alpha dan mereka harusnya akan mendapatkan Turtle ini. Turtle pertama yang terbilang free juga didapatkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Aduh dari X9. Buset, dari King Sandstrom dikeluarkan namun Inferno masih aktif tapi Super Look hampir saja. Hey, satu terakhir untuk yang masih ada pasif yang dimiliki namun tempatnya berbeda. Baloyski menjadi korban, Vincent yang masuk. Tapi ada Quick Sandguard. Yang akhirnya membuat teman-teman dari Geek Fam harus mengurungkan niatnya top lane. Dan di tempat yang berbeda coba lihat Cadera dengan Entropy dia kabur. Namun ada 4 player dan mereka berhasil mendapatkan Cadera di atas. Coba lihat Aboy sendirian dan berhasil dihilangkan juga. Bahkan kita lihat dari X9 tidak ada pertukaran karena super look-nya tidak tumbang 2000 gold. Sedangkan Geek dapetin turtle pertama. Apa yang terjadi lagi dan lagi loh, bener-bener Arlinya. Baloy really. Geek dihantam dan sekarang Baloy. MOP Jet Connect tadi karena 2 play dan mereka waktunya untuk bisa membawa habis ada Spear. Opalpa mau pergi ke arah mana dan Eman menjadi korbannya. Tapi pertukarannya ke arah turret di bawah menit 5. Ini unggul sih dari Bigetron lumayan banget di awal. Mereka bisa langsung tukar juga nanti. Ya XP-nya bisa tetap di bawah karena Turtle juga masih ada di bawah nih. Tuh lihat Invade Jungle. Dan sepertinya nggak main-main. Yap, Entropy dikeluarkan kembali. Dan Ki langsung mundur. Terlalu awal juga tadi ya. Dan terlalu tebal juga masih SP dimiliki oleh Gatot Kaca. Masih cukup aman. Dan melihat dari pergerakan Geek Fam, seenggaknya mereka masih belum kalah gol terlalu jauh. Apapun move yang mereka lakukan bisa jadi efektif juga. Melihat dari Tamus yang bakal agresif banget nih. Dia bisa cutting wave-nya. Ya 1 lawan 1 agak berat memang sama Tamus. Yap. Sementara dan dari bagian tengah sudah diberikan satu nutrisi tambahan lagi ya. Wave minion di area mid dan bot wing sekarang dimiliki oleh Julian. Untuk first itemnya ya, ada shield juga yang lumayan banget. Terus jangan lupa damage dari Cadera ini lumayan sakit loh. Turtle akan muncul dan inilah yang akan kita lihat sesaat lagi pertempuran seperti apa yang akan tercipta karena ada positioning yang begitu baik dan Avatar Guardian bakar Regis Drop yang tadi langsung berikan ke tempat yang berbeda. Dengan satu Nether Realm yang sudah diaktifkan namun Moreno kali ini tidak bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya karena dirinya pun sudah langsung menghilang pula dan Vincent menjadi korban key-nya menjadi satu korban tambahan. Super Look ditarik lagi ke arah belakang dengan Baloyski dan juga Aboy. Tapi Super Look belum jalan, Super Look masih memberikan perlawanan. Cadera juga dengan damage yang begitu mengerikan. Satu yang terakhirnya Super Look masih berhasil pergi dan Super Look
Selamat. Wow, masih bisa survive tapi gak untuk Baloy. Baloy tertembak. Ya, zoning yang dilakukan tadi. Veldora, dia ngedorong dua pemain tadi, Eman dan juga Super Ken. Nyaris Super Ken-nya tumbang, tapi masih bisa selamat dan malah Veldora nih yang harus gugur. Wow. Sekarang kita lihat saja akan seperti apa lagi setup yang mereka berikan karena sekarang Ki mendorong mundur ke arah Cak Dera. Tanpa adanya entropi, pasti dari Cak Dera ini bakal jadi santapan yang nikmat untuk Moreno. Real world manipulation, udah cukup langsung untuk nge-shutdown nanti Cak Dera. Purify nggak bisa nyelamatin. Dan ini harus banget pakai timing yang pas dari entropinya. Yap. Mereka cukup meredakan lagi temponya, mereka cukup tenangkan lagi situasinya. Karena sekarang dari Big Hit apa kembali mendapatkan keuntungan yang berlimpah loh Lim. Atas hancur, tengah hancur, yang mau pendek dikeluarkan. Tapi masih ada Wrecking Sandstorm. Which disambung lagi spiral apa, namun sekarang apa lagi akan membuat dari pergerakan Vincentnya bisa kabur apa terlalu kuat dia langsung dikeluarkan dan connect tadi ke arah 2 player sekaligus dan sekarang Vincentnya menjadi korban kembali. Big Hit apa kembali mendapatkan keuntungan. Seakan setup yang dilakukan tadi oleh Geekfam percuma. Targeting ke arah Super Look masih bisa selamat dan dibalikin. Kerugian berganda. Belum ada Netherlamp juga karena tadi ke-trigger. Yap. Apakah memang strategi ini dimiliki oleh Geek apabila mereka emang memiliki Nathan? Ya udah. Ini akan dibawa menuju ke arah late game banget dan mereka akan bermain di area defensifnya aja. Harusnya seperti itu. Karena itu adalah salah satu winning conditionnya juga. Tapi pertanyaannya Lung, 5.000 gold dari Bigetron. Mau nggak mereka nunggu di late game? Mereka harus main cepat banget. Ini adalah momen-momen dimana mungkin caderannya juga masih belum optimal dari damage-nya. Sementara yang lain juga tadi dari beberapa lini udah kalah kelihatan banget. Udah Super Look, numbangin Super Look-nya udah riwah banget nih. Makanya, gue rasa Bigetron tipikal yang berani nabrak. Dia berani tuker. Apalagi ya Khalid Gatot Kaca ini yang bakal punya area team fight-nya mereka sendiri. Best Parrot kayaknya nggak bakal bisa halangin Super Look deh. Iya, Super Look ya. Udah berubah lagi recall-recall ya. Kalau tadi menggunakan recall Geek, tapi sekarang udah berubah lagi. Makanya dan wah dapat lagi orang sebabnya. Super Ken ada di level 12 di menit yang ke-7. Ini perbedaan 2 level udah terlihat dari Vincent. Enak banget loh, quick send guard, nambah lagi darahnya, nggak perlu balik, dia santai banget dan game fake. Ini dan Nathan dari Cadera sampai saat ini masih memiliki 100% win rate dengan 4 kali pick di NTLID season 14. Ya, 2 win diantaranya pas playoff kemarin berarti. Yep, baru kemarin. Betul. Tapi apakah bisa jadi kemenangan ke-5-nya ini Lung? Karena memang goldnya jauh. Tapi kalau kita tarik sedikit ketika Geekfam bertemu dengan Fnatic Oni kemarin. Perbedaan goldnya juga jauh. Iya. Tapi satu hal yang pasti. Kemarin Geekfam itu bisa bertahan karena konsep Onyx adalah front to back. Nah sekarang Bigetron mereka punya Super Look. Mereka punya dari Key dengan EOG nanti. Harusnya bisa langsung nabrak belakang, bahkan udah Holy Crystal. Dan Super Ken damage-nya udah gede banget sih. Waduh. Ini stiker-stikernya boleh juga nih. Stiker Geek, satunya lagi stiker EVOS. Iya. Oke. Memanggil gini kayak. Udah 2 item, Sadera. Tapi kayaknya masih belum cukup juga sih 2 item untuk ke defense sekarang. Tapi kayaknya masih belum cukup juga sih 2 item untuk ke defense sekarang. Kecuali ada out positioning. Masih menunggu juga waktu dari Lord Damage Dealt yang diberikan dari kedua tim. Perbandingannya hampir 10.000 nih. Angka yang lumayan besar juga pastinya karena masih di menit ke-8. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari Geekfam game pertama game kedua, dia kayaknya masih mau kontes deh. Yep. Oke, itu dia. Dan sekarang sudah terlihat yang metode defensif yang dimiliki oleh Geek mereka keluarkan kembali. Sampai nanti akan ada objektif baru mereka akan bergerak. Dan defensifnya nanti bakal enak. Ruby, ada Novended Flicker, ada Nathan juga yang bisa ngasih damage, dan Aboy yang akan melindungi mereka semua nih. Dari serangan Super Look, dari serangan Key, atau bahkan kayak dari dive yang dilakukan Super Ken. Yap, ini dia. Emang sama-sama menunggu sepertinya nih. Ya. Sambil melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya, menunggu wave minion hadir, dihilangkan, menambah lagi dari point goal yang dimiliki oleh pemain Geek. Tapi sebenarnya ada si Mirror gitu. Wait, ini udah mulai ya di tempat yang lain kayaknya. Terlalu sulit untuk pemain Geek bisa mendekat karya dari Lord. Mereka punya Nathan, mereka pede. One dimensional defensif yang akan terjadi lagi. Geekfam mereka nggak akan keluar dari base-nya. Mereka akan nunggu dari Bigetron yang hadir. Ada yang tadi gue bilang ada opsi mirroring sebetulnya ke arah bawah yang bisa mereka lakukan. Tapi memang resikonya juga tetap ada. Let of Despair untuk Eman. Damage dari double shot yang udah pasti sakit banget. Yap. Oke, Vincent menunggu dulu. Bagian bawah ada pergerakan dari Faramisnya. Wow, di belakang ada suara apa tuh luar biasa loh.
Tiga Troopers dengan Chan-Chan terbarunya nih ya. Ya, mereka masih tetap mendukung ya. Dari Bigetron mereka pengen dapetin clean sweep-nya. Tapi dari Geek Fam, mereka harus berjuang seenggaknya 1 poin dulu deh. Karena udah match point juga kan Bigetron. Ini menang atau eliminasi loh. Masalahnya tadi udah 4 kali menang menggunakan Nathan. Kalau emang sekalinya kalah di sini, buset kalahnya sekalian dipulangin, Pak. Makanya. Dan lihat Lord, triggering push juga dilakukan tadi oleh Bigetron. Yap. Masih ada pasif dari Tarat dan mampukah Bigetron menobrak. Dan efek sisi dari pemain Bigetron apa yang begitu baik dan sekarang udah terlihat. Ada satu real war manipulation sementara Kinya mencoba untuk bisa memancing agar mereka memberikan damage karena tubuhnya Veldora, bukan kepada rekan-rekannya tapi Veldora. Avatar Guardian dan connect-lah sudah. Netherlands masih terlihat tapi tidak ada lagi Lord. Walaupun di bagian bawah sudah bocor namun sekarang Kinya berhasil dihancurkan dan sudah terlihat bagaimana defense yang dimiliki. Tapi sekarang Aboynya maju ke arah depan walaupun dia memiliki stack yang cukup untuk bisa membuatnya respawn kembali. Dan masih bisa bertahan. Geek Fam dengan defensif yang begitu kuat. Mereka menolak pulang. Masih ada nafas lagi. Tapi dari gold ini gak turun loh. 10.000 gold yang Yap. masih dipegang Bigetron. Terlihat kan bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Walaupun mungkin strategi mereka yang ini sangat-sangat terlihat jelas. Tapi ini efektif loh. Selalu efektif juga. Tapi jangan salah loh. Tadi kondisinya ada best start dan masih ada pasifnya. Sekarang udah nggak ada. Perbedaan item mereka udah lumayan jauh. Bahkan Eman menuju ke item keempatnya. Sementara Cak Dera, dia masih butuh waktu untuk Holy Crystal seenggaknya. Damage mereka akan bisa diberikan. Winter untuk Vincent itu juga menjadi solusi. Yap. Oke, kalau begitu. Yoji, Nah sekarang ada lagi satu pergerakan lewat Avatar Guardian dan Veldora yang berhasil langsung dinemukan. Bahkan tertinggal sudah caderanya tidak ada Gak satu bisa. lagi. DPS yang dimiliki mendadak. Pemain dari Bigetron nampak kemenangan di depan mata. minion mid mulai hadir 4-5 bahkan member dari Bigetron ready untuk memulangkan Geek Fam. Oke, 2 player saja. Bisakah mereka bertahan? Coba lihat Kinya. Langsung berfokus. Dan ini waktunya kemenangan hadir untuk Bigetron Alpha. Clean sweep didapatkan